Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan yang mana yang telah menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang mana yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, dan Tuhan di mana sebagai tempat manusia untuk meminta pertolongan. Tak lupa pula salam serta salawat kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi di mana yang setiap malam menangis bukan memikirkan keluarganya, Nabi yang setiap malam menangis bukan memikirkan anak dan istrinya, tetapi Nabi di mana yang setiap malam menangis memikirkan umatnya. Dialah Nabi besar Baginda Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami dengan judul mengatasi kecanduan minum minuman beralkohol. Di sini saya Emanur Fadila Al-Wahar sebagai moderator dan sekaligus sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan hasil dari presentasi PowerPoint kami. Dalam kimia, alkohol adalah istilah yang umum atau senyawa organik apapun yang memiliki gugus hidroksida min OH yang terikat pada atom karbon yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen atau atom karbon lain. Alkohol sering dipakai untuk menyebut etanol yang juga disebut grain alkohol dan kadang untuk minuman yang mengandung alkohol. Hal ini disebabkan karena memang etanol yang digunakan sebagai bahan dasar pada minuman tersebut, bukan metanol atau grup alkohol lainnya. Begitu juga dengan alkohol yang digunakan dalam dunia farmasi. Alkohol yang dimaksudkan adalah etanol. Sebenarnya, alkohol dalam ilmu kimia memiliki pengertian yang lebih luas. Kelas alkohol yang penting di mana metanol dan etanol adalah bagian yang paling sederhana mencakup semua senyawa yang memiliki rumus umum CHOH. Dan di sini juga menerangkan mengenai tips mengatasi kecanduan alkohol. Yang pertama, hindari orang, situasi, atau tempat yang memicu konsumsi alkohol. Dan yang kedua, terapkan pola hidup sehat. Yang ketiga, sibukkan diri dengan kegiatan yang positif. Dan pemaparan metode selanjutnya saya serahkan kepada materi berikutnya. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Food Air, pemateri kedua, ingin melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya. Saya di sini akan membawakan materi tentang efek samping dari alkohol. Efek samping dari alkohol yaitu yang pertama, merusak hati. Hati merupakan organ terbesar di tubuh manusia yang berfungsi untuk menetralisir racun dari dalam darah. Selain itu, hati juga berperan dalam metabolisme kolesterol dan memproduksi protein yang berguna untuk pembekuan darah. Akan tetapi, fungsi hati dapat terganggu atau bahkan rusak jika Anda terlalu banyak mengonsumsi minuman beralkohol. Yang kedua, rentan terkena pankreatitis. Pankreas merupakan salah satu organ penting di dalam tubuh yang berperan dalam memproduksi enzim dan hormon yang berguna untuk membantu proses pencernaan. Namun saat Anda terlalu banyak mengonsumsi minuman beralkohol, pankreas akan memproduksi zat beracun yang mengakibatkan Anda mudah mengalami radang pankreas atau disebut pankreatitis. Yang ketiga, menurunkan fungsi otak. Fungsi otak bisa mengalami penurunan bila terlalu sering mengonsumsi alkohol. Hal ini dikarenakan bahaya alkohol dapat mengganggu kinerja zat kimiawi di otak yang berfungsi sebagai
pengatur fungsi otak. Akibatnya, alkohol yang diminum berlebihan dapat menurunkan fungsi otak Anda. Yang keempat, risiko terkena penyakit jantung. Mengonsumsi alkohol secara berlebih dapat memicu munculnya gangguan pada jantung, seperti gangguan irama jantung, peningkatan tekanan darah, melemahnya otot jantung, hingga meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Dan yang kelima terakhir yaitu meningkatkan risiko kanker. Sebuah penelitian mengungkapkan kebiasaan mengonsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko terkena berbagai jenis kanker. Ini dikarenakan alkohol diketahui memiliki sifat karsinogen yang bisa merusak sel-sel di tubuh dan memicu munculnya penyakit kanker. Beberapa jenis kanker yang bisa muncul seperti kanker mulut dan tenggorokan, leher, hati, payudara, dan kanker kolorektal. Itulah tadi materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Hajar Hukman dari kelas Farmasi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis alkohol dan manfaat alkohol. Jenis-jenis alkohol terbagi tiga, yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, alkohol tersier. Alkohol primer bisa dioksidasi baik menjadi aldehid maupun asam karboksilat, tergantung pada kondisi-kondisi reaksi. Untuk membentuk asam karboksilat, alkohol pertama-tama dioksidasi menjadi sebuah aldehid yang selanjutnya dioksidasi lebih lanjut menjadi asam. Yang kedua, alkohol sekunder. Alkohol sekunder dioksidasi menjadi keton. Sebagai contoh, jika alkohol sekunder propan 2-ol dipanaskan dengan larutan natrium atau kalium dikromat yang diasamkan dengan asam sulfat encer, maka akan terbentuk propanon. Perubahan-perubahan kondisi reaksi tidak akan dapat merubah produk yang terbentuk. Yang ketiga, alkohol tersier. Alkohol tersier tidak dapat dioksidasi oleh natrium atau kalium dikromat, bahkan tidak ada reaksi yang terjadi. Jika diperhatikan apa yang terjadi dengan alkohol primer dan sekunder, maka akan dilihat bahwa agen pengoksidasi melepaskan hidrogen dari gugus OH, dan sebuah atom hidrogen dari atom karbon terikat pada gugus OH. Selanjutnya, manfaat alkohol. Manfaat alkohol ialah sebagai pembunuh kuman serta sebagai penawar untuk racun metanol, dan alkohol juga bisa digunakan sebagai bahan bakar. Alkohol primer, etanol dapat dibakar untuk menghasilkan karbon dioksida dan air, baik sendiri maupun dicampurkan dengan petrol, bensin. Etanol juga banyak digunakan sebagai pelarut untuk melarutkan senyawa organik yang tidak dapat dilarutkan dengan air, misalnya parfum dan kosmetik. Itulah hasil dari presentasi PowerPoint kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.